Dr. Oz Indonesia. Biasanya di awal-awal tahun 2019, salah satu resolusi tahun baru yang paling banyak diminati orang-orang adalah diet untuk menurunkan berat badan. Namun sudah benarkah program diet yang pemirsa Dr. Oz jalani untuk mencapainya? Nah, pemirsa Dr. Oz mungkin ingin melihat kembali pola diet apa saja yang paling populer di tahun 2018? Ada apa saja ya? Yang pertama, diet Mediterania. Diet Mediterania adalah diet yang menggabungkan kebiasaan hidup sehat tradisional orang dari negara-negara yang berbatasan dengan Laut Mediterania. Diet ini sangat menyehatkan. Salah satu manfaatnya adalah diyakini dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Alasannya adalah karena pola diet ini menekankan pentingnya konsumsi makanan yang sehat untuk jantung, seperti kacang, ikan, dan minyak zaitun. Bagaimana cara menerapkan diet Mediterania? Di antaranya adalah makan sayuran dan buah-buahan dan beralih ke biji-bijian utuh. Usahakan untuk mengonsumsi 7-10 porsi sayuran dan buah-buahan setiap harinya. Banyak olahraga. Batasi konsumsi makanan cepat saji yang mungkin mengandung tinggi garam dan lemak jenuh. Perbanyak minum air putih untuk melawan minuman manis yang dikonsumsi. Kedua, diet DASH. Diet DASH adalah singkatan dari Dietary Approach to Stop Hypertension yang diciptakan oleh National Heart, Lung, and Blood Institute. Diet ini didesain untuk meningkatkan kesehatan orang-orang yang menderita tekanan darah tinggi. Penelitian menunjukkan orang yang menjalankan diet DASH tekanan darahnya turun, kadar kolesterol jahatnya juga turun. Prinsipnya adalah makanlah lebih banyak sayur, buah, dan makanan olahan susu rendah lemak yang memiliki gizi tinggi, serta kurangi lemak jenuh dan asupan garam. Makanan yang melalui sedikit proses pemasakan atau whole food lebih diutamakan dalam diet DASH ini, tanpa ada pantangan makanan tertentu. Ketiga, diet puasa atau intermittent fasting. Diet puasa adalah metode untuk mengatur pola makan dengan cara berpuasa makan selama beberapa waktu, namun masih dapat mengonsumsi minuman. Diet ini juga membantu tubuh mengendalikan tekanan darah dan kolesterol karena tubuh melakukan pembakaran lemak lebih efektif saat berpuasa, serta membuat hormon insulin lebih sensitif terhadap makanan. Terdapat berbagai cara untuk melakukan intermittent fasting dan berikut beberapa metode yang populer. The 16-8 Method. Metode yang membagi 16 jam waktu berpuasa dan 8 jam waktu mengonsumsi makanan. Misalnya kita diperbolehkan makan dari jam 1 siang hingga jam 9 malam. Kemudian dilanjutkan berpuasa hingga 16 jam ke depan. Eat Stop Eat. Metode ini mengharuskan kita tidak mengonsumsi makanan selama 24 jam dalam beberapa hari per minggu. Misalnya kita berhenti mengonsumsi makanan dari waktu makan malam hingga makan malam berikutnya. Kemudian dilanjutkan dengan setelah 1 hari tidak berpuasa. Mulai metode ini dengan cara bertahap, tidak memulai dengan 24 jam sekaligus. Do 5 Equal to Diet. Dilakukan dengan cara mengurangi jumlah konsumsi hingga 25% dari jumlah normal, sekitar 500-600 kalori per hari atau setara dengan 1 kali porsi makan. Metode ini dilakukan dalam 2 hari per minggu namun tidak berurutan dan kita masih dapat mengonsumsi makanan secara normal pada 5 hari dalam seminggu. Keempat, diet keto. Diet keto adalah diet yang dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi karbohidrat dan meningkatkan konsumsi lemak dengan jumlah asupan protein sedang. Tujuan konsumsi lemak dalam jumlah yang tinggi pada diet keto adalah agar tubuh mencapai kondisi ketosis. Dalam kondisi tersebut, tubuh akan membakar lemak sebagai sumber energi utama. Lemak juga akan diubah menjadi keton pada hati, sehingga memberi suplai energi untuk otak. Ada 2 jenis diet keto. Diet keto standar atau standar ketogenik diet yaitu dengan pola makan berupa 75% konsumsi lemak, 20% konsumsi protein, dan 5% konsumsi karbohidrat. Sementara diet keto tinggi protein atau high protein ketogenik diet memiliki porsi konsumsi protein lebih banyak. Diet keto dianjurkan untuk dilakukan dalam jangka pendek mulai dari 2-3 minggu hingga batas maksimal 6-12 bulan. Sebatas untuk mengurangi lemak tubuh dan memperbaiki kesehatan untuk selanjutnya diikuti dengan pola hidup sehat. Hal tersebut adalah demi menghindari resiko gangguan kesehatan yang mungkin terjadi jika diet keto dilakukan dalam jangka panjang. Nah, pemirsa Dr. Oz Indonesia, kira-kira tertarik untuk memilih pola diet yang mana nih? Tapi buat pemirsa yang mau diet, sebaiknya harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya.
Biar tahu kondisi tubuh kita seperti apa dan sebaiknya melakukan diet yang mana dari keempat diet tadi supaya lebih aman. Wah, huh. Wah, pemandangannya keren abis nih buat Iya nih, jogging. pemirsa, kita lagi ada di Iya. Setupato, Kota Cirebon. Dan kita lagi jogging. Jogging adalah salah satu olahraga yang bisa kita praktekkan sehari-hari karena Iya. murah, mudah, dan banyak lagi manfaat lainnya. Nah, apa aja tuh, Dokter Kol? Pertama, manfaatnya? dia bagus untuk sendi, terutama sendi lutut dan juga sendi-sendi lain. Karena dia bisa membantu mencegah osteoporosis. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga bagus untuk membakar kalori karena tentunya banyak pergerakan Banyak pergerakan untuk membakar kalori membakar ya. kalori. Jadi buat orang yang misalnya untuk diet juga bagus untuk membakar kalori, lakukan jogging. Iya, atau sekedar untuk maintenance ya, untuk Iya. maintenance berat badan. Kalau aku sih sama satu lagi ya, kalau jogging itu Mm-mm. rasanya senang. Oke, jadi sebenarnya mood booster ya. Dan walaupun ini mudah, murah, tapi kita harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat jogging. Betul, Ya, betul. persiapan. Yang pertama ini sebenarnya simple banget. Gini. Yang pertama pastikan sepatu Anda pakai itu adalah sepatu buat lari atau jogging. Jangan sampai Anda datang jogging pakai boot atau pakai sendal. Betul sekali. Iya, apalagi kamu high heels nggak boleh ya. Berikutnya ini yang selalu orang lupa, itu pemanasan. Iya. Biasanya jogging itu dengan jalan-jalan pemanasannya bisa dilakukan dengan jalan kecil atau jalan pelan. Terus kita lakukan secara bertahap, Iya. ya. Kan ada tahapannya, jalan kecil, jogging atau lari-lari kecil, habis itu baru lari cepat. Iya. Nah, bertahap itu biasanya dilakukan dalam 1 minggu atau 2 minggu. Gitu. Dan sebaiknya kayak kapan nih dilakukan, minimal itu bisa dilakukan jogging 2 kali dalam 1 minggu. Sebetulnya buat orang-orang yang misalnya nggak keburu ya, Iya. olahraga karena satu dan lain hal, sebetulnya kita bisa melakukan meningkatkan aktivitas dengan menghitung langkah. Oh, Jadi oke. sebetulnya yang 150 menit per minggu itu kurang lebih hampir sama 10.000 langkah per hari. 10.000 tapi ya. Banyak. Per hari ya, Per hari. 10.000 per hari. Wow, 10.000 itu langkah termasuk per banyak hari. ya. Iya, betul. Nah, ada beberapa cara nih Dokter Kol dan juga pemirsa Dokter Os Indonesia di rumah. Kita bisa lakukan beberapa cara simpel untuk mendapatkan 10.000 langkah yang tadi. Gimana? Biasa gini, kalau orang kita kan suka yang naik kendaraan umum atau angkot, biasa kan turunnya di halte. Jadi turunnya Habis- di Gini, turun di halte, tapi habis itu untuk ke kantor nggak usah nunggu Kendaraan berikutnya. kendaraan lagi gitu. Sebaiknya kalau jaraknya mungkin nggak cuma beberapa ratus meter, sebaiknya jalan kaki. oke. Terus kalau yang ngantor nih, dia kantornya di lantai 3 gitu. Ya naik tangga. naik tangga aja, nggak usah naik lift. Simple sebenarnya. Kalau ngomongin soal jogging nih, biasanya Ya. pemirsa di rumah mungkin jogging dikira mudah, tapi sebetulnya ada juga sikap-sikap badan yang takutnya salah nih kalau misalnya jogging. Gitu. Jadi ada sikap-sikap badan yang perlu diperhatikan pada saat Nah, jogging. gimana? Kalau Dokter Rizal gimana joggingnya? Kalau saya jogging ya badan harus tegak, ya. Terus Hmm. kita harus selalu merhatiin permukaan tanah. Oke. Karena jangan sampai kita cuma ngadap depan aja, yang permukaan tanah kita nggak lihat, takutnya ada yang jalan berbatu Betul. atau berbukit, kita bisa jatuh. Iya. Gitu. Saya ya seperti ini aja. Iya. Gitu. Jadi pemirsa sebetulnya benar yang dikatakan oleh Dokter Rizal. Yang pertama kita biasanya kan kalau orang lari nih pengennya cepat, jadi dia. Iya gitu, Nah, bungkuk. jadi pada saat kita lari, usahakan bagian dari panggul ke atas itu harus selalu tegak. Nah, terus juga kalau lari, nih ya, saya contohkan dulu larinya. Nih. Terus yang kedua adalah kita lihat bagian kaki. Jadi biasanya kan kalau orang nih ya, kedengeran nggak bunyinya? Iya, kedengeran. Kedengeran ya. Nah, Iya. kalau kayak gitu biasanya akan bikin jadi cepat capek. Jadi Iya. biasanya ada sedikit jinjit. Nah, jadi karena dengan jinjit itu akan membuat jadi lebih ringan. Betul. Rizal. Sama kalau untuk pandangan mata, kadang-kadang ke bawah, tapi juga bagus juga kita melihat ke depan. Jadi jangan terlalu terfokus ke bawah. Jadi ke depan supaya bagian leher ini juga nggak pegal jadinya. Iya. Nah, mungkin juga banyak pemirsa Dokter Os Indonesia yang suka bertanya-tanya, apakah jogging bisa untuk diet? Bisa, tapi butuh waktu yang cukup lama. Saya punya satu cara, sebenarnya bukan jogging, sebenarnya lari. Oke. Yang bisa dilakukan dikombinasi dengan jogging, bisa untuk membakar lemak dalam 1 hari. Gimana itu Gitu. caranya? Cuman dilakukan dalam waktu, rentan waktunya kalau masih di awal itu cuma sekitar 10 menit sampai 12 Saya menit. curiga ini biasanya berat ini pasti olahraganya. Namanya HIIT, ya, High Intensity Interval Training. Ya. Seperti apa? Ini bisa dilakukan di treadmill, bisa pakai sepeda, dan paling simpel itu bisa dengan lari. Oke. Nah,
Caranya ya, nanti saya contohin caranya secara simpelnya adalah kita lari sprint sekuat mungkin ya. Itu kalau masih di awal itu kita cukup dengan 15 detik sprint. Oke. Setelah itu 30 detik sampai 45 detiknya itu jalan biasa. 15 detik Istirahat, lari ada fase cepat, restnya. 45 detik istirahat, jalan Istirahat. biasa. Oke. Tapi tetap jalan, tetap Ya. beraktivitas gitu. Kamu siap? Bisa. Itu kita lakukan sampai dapat sekitar 10 sampai 12 menit. Jadi bisa sampai 10 siklus. Oke? Oke. Jadi Nah. begitu kita sprint. Kita sprint kan kita tadi udah pemanasan, kita udah jogging. Oke. Kita sprint selama 15 detik dulu, habis itu kita istirahat. Siap. Tapi cuma cukup 45 detik maksimal. Habis itu kita langsung sprint lagi. Yuk. Nah, habis ini istirahat tapi tetap lari-lari. Dari kecil. Kok curang sih? Aku dikejar. Oke. 1, 2, 3. Manfaat mengonsumsi tape ketan untuk kesehatan seperti apa ya? Simak informasinya sesaat lagi.